Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yakobus 2 ayat 8 sampai 13 dengan tema jalankan hukum-hukum Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat pada pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada 12 suku yang berada di perantauan. Berarti bisa dikatakan secara umum kitab Yakobus ini termasuk firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu Yakobus 2 ayat 8 sampai 13 merupakan satu nasihat dan bimbingan dari Yakobus untuk orang Kristen asal Yahudi yang berada di perantauan untuk melakukan moral yang baik dan benar. Itu jelas sekali karena dikatakan 12 suku. Hanya orang Yahudilah atau orang Israel yang 12 suku. Itu memang telah diberikan Allah kepada mereka. Perlu diketahui orang Yahudi sangat mementingkan moral, dan moral tertinggi pada mereka adalah mematuhi dan menjalankan hukum Taurat. Oleh sebab itu, kehidupan orang Yahudi sangat terlihat dengan jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku orang Yahudi sangat terbedakan dengan masyarakat umumnya. Karena banyak hal yang lumrah yang dilakukan ataupun boleh dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, tetapi untuk orang Yahudi itu merupakan satu larangan. Sehingga mereka menjauhinya. Sebab itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Saudara-saudara, khusus jemaat Kristen yang ditujukan Yakobus ini tidak ada masalah mengenai ajaran ataupun dogma seperti yang kita jumpai pada umumnya di jemaat mula-mula, di mana dogma keselamatan digerogoti oleh pengajar-pengajar sesat sehingga menimbulkan satu persoalan di tengah-tengah jemaat. Tetapi pada surat Yakobus ini, jemaat Kristen 12 suku, kita melihat persoalan yang ada adalah persoalan perilaku atau moral. Sehingga Yakobus harus memberi satu nasihat bagaimana iman Kristen harus diterapkan dengan baik dalam kehidupan orang Kristen setiap hari. Khususnya bagaimana hidup dalam persekutuan mereka setiap hari. Jadi sebenarnya nasihat Yakobus ini untuk membina akhlak ataupun sifat, tabiat atau budi pekerti dari jemaat Kristen. Agar kehidupan orang Kristen melakukan perbuatan baik sehingga kehidupan orang Kristen berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam firman Tuhan kita, Yakobus mengikatkan sekaligus menasehatkan orang Kristen agar jangan memandang muka ataupun pilih kasih terhadap orang kaya yang masuk dalam perkumpulan mereka, dalam persekutuan mereka, sehingga mereka itu harus dihormati secara berlebihan, tetapi mengabaikan atau tidak menghormati orang miskin dalam perkumpulan mereka. Dalam firman Tuhan kita terlihat Yakobus sangat keras menasehati orang Kristen yang memandang muka terhadap orang kaya pada waktu itu. Karena itu bukan merupakan sifat atau karakter dari orang Kristen. Yakobus mengatakan bahwa memandang muka terhadap orang kaya bukan saja tidak baik, tetapi merupakan satu perbuatan dosa karena dari hukum Taurat akan nyata pelanggaran yang dilakukan. Itu kalau kita lihat dalam ayat 9 dan 10. Kenapa demikian? Karena bagi orang Yahudi moral tertinggi adalah patuh dan mengikuti hukum Taurat. Dan dalam menjalankan hukum Taurat tidak bisa sepenggal-sepenggal atau yang lain dijalankan dan yang lain tidak dijalankan.
Bagi orang Yahudi, seluruh hukum Taurat yang berjumlah 613 pasal harus dijalankan semuanya. Itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa tidak harus dijalankan. Apabila tidak dijalankan, maka mereka melanggar hukum Taurat. Saudara-saudara, Yakobus mengatakan bahwa akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Sekali lagi Yakobus menekankan tentang hukum. Sebab bagi orang Yahudi, standar moral tertinggi adalah mematuhi dan menjalankan hukum. Bahkan satu penekanan di sini adalah hukum utama. Sehingga ini menimbulkan ataupun ini terjadi melihat bahwa mereka itu tidak sepenuh hati menjalankan hukum Taurat. Mereka menerapkan kasih yang tidak dilakukan sepenuh hati. Menjalankan kasih adalah salah. Karena apa? Mereka membeda-bedakan status yang ada pada seseorang. Padahal orang Kristen telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus sehingga hukum kasih yang merupakan hukum yang utama dan penting untuk dijalankan. Sehingga mereka tidak terjerat pada perbuatan dosa, melainkan hidup dalam kebenaran hukum Tuhan. Saudara-saudara, dalam ayat 12 dan 13, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbalas ataupun penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Di sini Yakobus memerintahkan agar orang Kristen melakukan kasih yang sebenarnya, seakan-akan orang yang akan dihukum. Di pihak lain, Yakobus juga mengingatkan bahwa iman orang Kristen jangan hanya berhenti di bibir saja, melainkan harus dijalankan. Dengan kata lain, perkataan dan melakukan harus selaras. Kenapa Yakobus mengatakan bahwa orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang? Karena bagi orang Yahudi, sebenarnya menjalankan hukum Taurat merupakan satu beban bagi mereka sehingga menjalankan hukum Taurat menjadi satu keterpaksaan. Dan inilah sebenarnya menjadi penjara bagi mereka. Bagi orang Kristen, hukum Taurat telah disempurnakan oleh Yesus Kristus dengan hukum kasih. Inilah hukum kemerdekaan, hukum yang memerdekakan mereka. Kenapa disebut hukum kemerdekaan? Karena orang Kristen yang menjalankan bukan karena paksaan atau takut dihukum. Untuk itu menjalankan kasih harus seperti orang yang akan dihakimi. Yakobus mengingatkan, walaupun orang Kristen telah menerima anugerah Tuhan, tetapi orang Kristen juga akan mempertanggungjawabkan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Mereka harus benar-benar bertanggung jawab akan kehidupan mereka. Untuk itu, perasaan takut harus melandasi perbuatan baik. Perasaan takut dihukum Tuhan menjadi motivasi melakukan kebaikan. Karena orang yang melakukan pelanggaran dosa seperti tidak berbelas kasihan akan dihukum Tuhan. Tetapi orang yang berbelas kasihan akan menang. Menang di sini adalah tidak akan dihukum Tuhan, melainkan hidup dalam kehidupan kekal bersama Yesus Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, jangan pilih kasih untuk memandang muka dalam kehidupan kita bergereja. Karena di hadapan Tuhan kita sama. Memandang muka atau pilih kasih bukan merupakan karakter yang telah diselamatkan. Orang Kristen bukan itu karakternya. Orang yang memilih sesuatu ataupun pilih kasih atau memandang muka, dia bersalah atau melanggar hukum kasih sehingga dia berdosa. Tetapi bukan berarti kita meremehkan orang kaya, tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah kita harus menghormati dan menghargai sesama manusia walaupun status sosial berbeda. Hal ini diingatkan agar perjalanan kehidupan gereja itu akan berjalan dengan baik dan benar. Dan semua anggota jemaat terlibat aktif dalam pelayanan gereja, baik orang kaya maupun orang miskin. Kita jangan mengabaikan orang miskin atau orang yang kita lihat sederhana dalam status sosial. Sehingga usulan yang baik dalam pelayanan terabaikan. Karena kita lebih memprioritaskan usulan orang kaya. Dengan demikian kita diingatkan agar jangan orang kaya atau orang yang berpangkat atau orang yang terpandang dalam masyarakat dan gereja menjadi dominan dalam percakapan-percakapan gereja. Khususnya dalam persidangan gereja. Perlu diketahui, dalam sistem persidangan gereja, semua peserta sidang mempunyai hak bicara dan hak memutuskan. Sama semuanya. Oleh sebab itu, pimpinan sidang jangan pilih kasih atau memandang muka kepada seseorang sehingga yang lebih kaya ataupun orang sederhana terabaikan. Tujuan persidangan adalah mendapatkan masukan-masukan yang baik dan benar untuk diputuskan dijalankan oleh gereja. Untuk itu, sangat bersalah dan berdosa pimpinan sidang mengabaikan usulan dan masukan-masukan yang baik dari orang lain. Khususnya orang ekonominya sederhana atau orang yang tidak berpengaruh. Marilah dalam kehidupan kita terapkan hidup kasih yang saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Hidup dalam berbelas kasihan. Karena hidup dalam berbelas kasihan akan menang dan akan mendatangkan persekutuan yang baik dan hidup dalam damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.